Pemirsa, patwal dibatasi. Pejabat pakai transportasi umum seminggu sekali. Mungkinkah? Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan pembatasan penggunaan patwal bagi pejabat dan kementerian. Hanya presiden dan wakil presiden yang menggunakan patwal untuk perjalanan dinas. Menurut MTI, Jakarta akan semakin macet, bahkan membuat pengguna jalan jadi stres dengan bunyi-bunyian sirine kendaraan iring-iringan. Lantas setujukah Menteri dan pejabat dengan usulan MTI tersebut? Akankah usulan ini diamini oleh Presiden Prabowo Subianto? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan juga di studio sudah hadir Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Haris Muhammadun. Selamat sore Bang Haris, selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Mas Aditya. Selamat sore. Bang Haris, selamat sore. Selamat sore Pak Menteri. Ya. Pak Menteri, langsung saja kami ingin mengetahui tanggapan Anda tentang adanya pembatasan pemberian kendaraan patwal bagi pejabat negara. Ini bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya pribadi, ini pribadi ya, nggak ada masalah. Kita kan pakai yang disediain, nggak berlebihan juga. Dan buat kami, usulan penggunaan transportasi umum atau apapun buat saya juga bukan hal yang luar biasa buat saya. Karena sejak muda, sejak jadi mahasiswa, sejak SMA, saya sudah terbiasa untuk naik kendaraan umum. Apalagi kualitas transportasi umum saat ini di Jakarta sudah mulai meningkat ya. Kualitasnya, integrasinya, kenyamanannya, kan faktor-faktor itu yang membuat masyarakat termasuk pejabat juga menggunakan angkutan umum. Saya juga akan sering nanti menggunakan angkutan umum pada waktunya. Cuman masalahnya begini, kadang betul kemacetan inilah sumber masalahnya. Kita kan dituntut banyak pekerjaan yang memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang cepat. Tapi buat saya malah benar lebih mudah menaik motor sekalian. Saya kalau kunjungan ke daerah, saya nggak sungkan-sungkan naik motor ke lokasi-lokasi yang terjauh. Begitu. Baik, Pak Budi, tapi selama Anda menjadi... Buat saya ini bukan persoalan kita menteri atau pejabat negara naik kendaraan umum. Buat saya nggak isu. Apalagi kualitas transportasi umum kita kan bagus. Ini juga sekaligus wacana ini bagus untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum. Karena banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju, itu memfokuskan peningkatan kualitas dan sarana transportasi umum di kota-kota mereka. Begitu. Baik. Pak Budi, tapi selama Anda menjadi menteri, apakah Anda pernah naik transportasi umum dan tidak menggunakan patwalnya? Oh, dalam beberapa kesempatan saya sering sekali tidak ada patwal saya. Begitu. Baik, boleh diceritakan. Karena buat saya saya lebih ke fungsi, bukan ke penampilan. Mobil juga yang disediain aja. Yang saya ditanya sama staf-staf juga, Bapak, saya yang ada aja apa aja. Saya sekasihnya aja, saya ada request. Baik, Bang Haris. Baik. Tadi juga Pak Menteri sudah menjelaskan bahwa ya yang ada saja. Bahkan ditantang untuk naik kendaraan umum juga tidak takut. Pak Menteri mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya landasannya sebenarnya apa dari usulan tersebut hingga muncul bahwa saran untuk pejabat negara khususnya para menteri dan juga setingkatnya ini untuk menggunakan transportasi umum? Ya, terima kasih Mbak Vindi. Jadi masyarakat transportasi Indonesia ini kan selalu mengadvokasi bagaimana pembangunan transportasi publik itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, kemudian digunakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat di Indonesia ini kan budayanya masih paternalistik ya. Ketika dicontohkan oleh pemimpinnya, maka tentunya ajakan untuk kembali ke transportasi publik, meninggalkan transportasi pribadi, khususnya di Jakarta ini akan terwujud dengan baik. Nah, apalagi ini musim penghematan nih, artinya adalah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal 134, ini kan ada 7 golongan yang mendapatkan prioritas. Nah, yang mendapatkan prioritas ini kalau mengacu kepada pejabat adalah ketua atau katakanlah pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Nah, pimpinan lembaga negara Republik Indonesia ini kalau trias politika kan ada yudikatif, eksekutif, kemudian legislatif. Nah, artinya adalah kalau kita mengacu kepada pasal ini, eksekutif itu ya pimpinannya presiden dan wakil presiden.
Nah, oleh karena itu tentunya yuk kita kembali kepada pasal 134 undang-undang tersebut. Kemudian, nah, yang menteri dan setingkat menteri apa? Yuk mari kita contohkan kalau seandainya seminggu sekali saja Pak Menteri itu menggunakan transportasi publik, maka ini akan jadi contoh yang bagus bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Sehingga ruang-ruang yang ada di Jakarta ini akan lebih efisien, pola pergerakan akan lebih efisien. Karena masyarakatnya sudah mengambil transportasi publik untuk pergerakan utama mereka yang aktivitas mereka di Jakarta. Itu sih harapannya supaya nggak lebih macet. Dan tadi kalau ditambah lagi yang seperti Pak Joko, Wakil Ketua kami sampaikan sebelumnya tadi, ya bisa stres ini kalau sudah macet, ada nguwing-nguwing, lalu menggunakan jalur Transjakarta pula misalnya. Ini kan menjadi hal yang tidak baik untuk kondisi sebuah negara maju, katakanlah kota Jakarta yang menjadi sementara ini kan masih ibu kota. Kota-kota yang lain seperti disampaikan oleh Pak Menteri Budi Ari tadi, betul kota-kota lain di negara yang sudah maju transportasi publiknya sudah bagus dan Jakarta sudah mengarah ke sana. Integrasi sudah ada, LRT Jakarta, MRT Jakarta, kemudian Transjakarta, ditambah lagi LRT Jabodebek. Ini artinya sudah mulai terintegrasi dengan baik. Betul. Baik. Saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, ini kan kalau melihat dari pasal 134 nih, kendaraan menteri ini bukan kendaraan yang 7 prioritas, Pak. Sebetulnya apakah pengawalan ini juga boleh diprioritaskan? Menurut Anda seperti apa, Pak? Pokoknya kita ikut perintah dan aturan yang berlaku. Kalau nggak boleh kita suruh naik transportasi umum, ayo. Kita mah orangnya nggak neko-neko, Mas. Bahwa wacana, usulan itu boleh aja. Saya juga ingin sekali menikmati kemajuan pelayanan transportasi di kota khususnya Jakarta ini gitu loh. Karena saya contohkan misalnya begini, di negara-negara maju di Eropa itu sejak tahun 2020 semua kendaraan pribadi itu dipajak sangat besar supaya negara bagian negara kotanya itu, kota di negara itu bisa mensubsidi semua transportasi publiknya. Sehingga juga terjadi penurunan kotoran udara atau karbonnya. Itu dimulai di Frankfurt di Jerman. Jadi ide-ide itu seperti ini buat saya nggak masalah. Yang pasti ini niatnya adalah bagaimana peningkatan kualitas sarana transportasi, integrasinya, pelayanannya, sarananya, dan juga kemudahan. Saya pikir begini, selama itu memudahkan, kita sih jalan. Kita nggak pernah khawatir dengan kesan atau apapun. Karena buat saya menjadi pejabat negara itu kan sementara menjadi rakyat itu selamanya. Karena buat saya menjadi rakyat itu kan seterusnya. Selama hayat masih di kandung badan kita tetap jadi rakyat Indonesia kan. Kalau pejabat kan cuma musiman gitu. Tergantung pelayanannya dan juga sarananya tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Budi. Namun apa yang harus menjadi evaluasi, Pak Budi ditahan dulu. Kami harus jeda sejenak. Nanti kami bahas lagi Pak Budi selepas jeda pemirsa. Kami kembali, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.